Kalian tahu siapa penguasa tak tertandingi yang sanggup menopang kota di atas kepalanya sambil memegang tombak emas? Ya, dia adalah Anlan, sang leluhur agung dari alam asing dan momen munculnya Yevan. Kali ini, saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan suasananya guys, gurun besar itu sunyi senyap setelah para tetua Imperial Pass gugur demi menahan invasi. Di atas sana, Anlan dengan santainya menarik kereta perang kuno. Satu tangannya menopang kota kaisar yang asli sementara tangan lainnya siap menghancurkan apapun. Dia merasa sudah di atas angin, menganggap semua pejuang di 9 surga hanyalah semut yang tidak berdaya melawan takdir keabadiannya. Para pemimpin di Imperial Pass sudah pasrah tapi tetap ingin mati dengan terhormat. Penatua Chengmu bahkan maju membawa monumen penundukan abadi, sebuah artefak kuno yang konon bisa membunuh makhluk abadi. Namun, apa yang terjadi? Anlan bahkan tidak perlu menggerakkan jarinya. Hanya dengan pancaran cahaya dari kereta perangnya saja, monumen itu hancur berkeping-keping dan Penatua Chengmu meledak menjadi kabut darah. Putus asa? Jelas, seisi kota menangis melihat harapan mereka hancur seketika. Tidak berhenti di situ, seorang makhluk tertinggi tertua muncul dari balik debu sejarah untuk mengaktifkan formasi pembunuhan pertama. Ini adalah kartu as terakhir guys. Tapi lagi-lagi, perbedaan level itu nyata. Anlan hanya menjentikan satu jarinya ke kehampaan dan boom. Seluruh formasi beserta para tetua yang menjaganya lenyap tak bersisa. Di momen ini, banteng emas penarik kereta Anlan sampai tertawa mengejek, menyebut mereka semua tidak lebih dari belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Namun, saat Anlan mulai merasa bosan, sesuatu yang gila terjadi. Karena bentrokan kekuatan yang terlalu besar antara Heaven Abyss dan kekuatan Anlan, hukum alam semesta menjadi tidak stabil. Tiba-tiba saja, sungai waktu yang panjang terkoyak. Cahaya abadi melonjak dan ruang waktu benar-benar pecah, menciptakan sebuah lubang hitam raksasa di langit Desolate Border yang membuat bahkan para makhluk abadi di pihak lawan merasa ngeri. Dari dalam retakan waktu itu, muncullah sebuah objek yang sangat ikonik. Sebuah kuali besar yang dikelilingi bintang-bintang. Di atas kuali itu, berdiri seorang pria dengan rambut hitam terurai, punggungnya menghadap dunia, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia adalah sosok misterius yang datang dari masa depan atau masa lalu, memancarkan aura yang jauh lebih menekan daripada Anlan sendiri. Kehadirannya langsung mengubah atmosfer medan perang dari keputusasaan menjadi penuh tanda tanya. Kalian harus lihat betapa kuatnya orang ini guys. Meskipun dia tidak menyerang Anlan secara langsung, kehadirannya saja sudah membuat banteng emas raksasa penarik kereta Anlan gemetar hebat. Bayangkan, banteng yang tadinya sombong itu tiba-tiba tulang kakinya patah dan dia bersimpuh di tanah karena ketakutan. Padahal, pria di atas kuali itu hanya diam, tapi auranya seolah-olah bisa menghancurkan seluruh alam semesta jika dia mau. Ternyata, pria ini tidak datang sendirian. Dia sedang dikejar oleh musuh kuat lainnya dari ruang waktunya sendiri. Terjadilah pertarungan singkat, namun sangat intens di atas langit Desolate Border. Hanya dengan satu gerakan, pria di atas kuali itu merobek musuhnya menjadi dua bagian. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar di luar nalar pembudidaya zaman itu. Dia berdiri di sana seperti kaisar sejati yang baru saja menyelesaikan pertempuran berdarah di ujung waktu. Disinilah momen paling legendaris terjadi. Anlan, yang biasanya tidak peduli pada siapapun, akhirnya angkat bicara. Dia memperingatkan pria itu bahwa mereka berasal dari waktu yang berbeda dan bentrokan di antara mereka bisa menghancurkan sejarah. Namun, pria misterius itu dengan tenang membalas bahwa dia sebenarnya sangat ingin membunuh Anlan saat itu juga, sebelum kembali ke masanya sendiri. Bayangkan, Anlan yang sombong itu ditantang secara terang-terangan. Mendengar tantangan itu, Anlan mengeluarkan kutipan yang paling terkenal di seluruh seri. Bahkan, jika aku harus menopang Heaven Abyss dan kota kaisar di tanganku, aku, Anlan, tetap tak tertandingi di dunia ini. Dia tetap percaya diri dengan kekuatannya, meskipun tahu bahwa sosok di depannya bukanlah orang sembarangan. Keduanya saling menatap dalam ketegangan yang bisa meledakkan realitas. Namun mereka sama-sama tahu bahwa hukum waktu melarang mereka untuk bertarung habis-habisan di sana. Pada akhirnya, pria di atas kuali itu memilih untuk pergi karena waktunya di era tersebut sudah habis. Dia sempat menyebutkan tentang setetes darah yang mirip dengannya. Sebuah petunjuk besar bagi karakter utama kita, Shihao. Pria itu menghilang kembali ke sungai waktu, meninggalkan Anlan yang terus melangkah maju dan Imperial Pass yang masih terancam. Tapi satu hal yang pasti, kemunculan kuali itu telah membuktikan bahwa di luar sana masih ada langit di atas langit.